سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para asatidzah kiram yang Ustadz muliakan, kemudian para tulab rahimani wa rahimakumullah yang Ustadz banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa kembali mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu, untuk belajar di ma'had yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perkumpulan kita, menjadikan amal soleh kita pada hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini Ustadz cuman ingin menyampaikan tausiah yang mungkin sederhana tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita belajar dari ilmu padi. Semua kita pernah melihat padi. Padi di awal kemunculannya dia tumbuh subur, hijau, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Maka ini Ustadz gambarkan seperti para penuntut ilmu di awal-awal kemunculannya, ya, subur, menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya, membuat iri bagi orang-orang yang tidak memiliki tanaman tersebut. Kemudian tahapan kedua, padi itu setelah muncul maka dia akan muncul buah. Buah padi di saat awal kemunculannya dia akan tegak lurus ke atas. Maka kata sebagian ulama, penuntut ilmu itu di awal kemunculannya ia akan ada sifat sombong, akan ada sikap merasa sudah banyak sekali pengetahuan, sudah bisa misalnya menghafal surat ini, sudah bisa menjadi juara 1, juara 2, juara 3. Maka ia kalau tidak berhati-hati, dia akan dihinggapi sifat sombong. Apalagi yang lebih parah, kalau di saat posisi padi berdiri seperti ini, di saat dia memiliki sifat sombong, sifat tinggi, kemudian dia berhenti dari menuntut ilmunya, ini bahaya. Ini menyebabkan bahaya, bahkan bisa menyebabkan dia tidak akan mencium bau sorga. La yadkhulul jannah man kana misqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada seberat biji zarah dari kesombongan. Kemudian dilanjutkan padi tersebut. Maka pada fase berikutnya, padi tersebut mulailah dia akan merunduk. Mulai berisi, maka akan merunduk. Menunjukkan apa? Penuntut ilmu itu setelah dia terus belajar, setelah dia terus gali, ternyata ilmu Allah itu banyak, ilmu Allah itu luas. Akhirnya ternyata ilmu yang saya peroleh ini baru sedikit. Mulailah dia merunduk, ya, sebagaimana padi. Semakin berisi, dia akan semakin merunduk.
akan semakin merunduk. Akan tetapi di saat dia merunduk, padi itu akan semakin berwibawa, semakin berisi. Naam. Kemudian ayuhal ikhwah, ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah, setelah dilanjutkan terus belajar, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maha luas, Allah maha luas, ilmunya sangat luas sekali. Ternyata setelah itu kita itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, sehingga kita semakin tawadu, semakin merendah, semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah orang tersebut akan mencapai kesuksesannya, akan mencapai ketinggiannya. Ya, jadi ketinggian ternyata di dalam syariat ini, di dalam agama ini, semakin kita tunduk, semakin kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh ketinggian. Ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang merendah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, tidak ada satupun orang yang bisa merendahkannya, yang bisa merendahkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang diturunkan oleh Allah, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkatnya. Ya, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita merendah, tawadu, merendahkan hati, walaupun terus kita menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk tunduk, untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz berharap mulai dari sekarang, ya, kita menuntut ilmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu bukan untuk menyombongkan diri, menuntut ilmu bukan untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain, tetapi menjadi lebih taat, menjadi lebih tunduk. Semoga dengan hal tersebut justru derajat kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ucapan sederhana ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati-hati kita, sehingga menjadi penyebab tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.